Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa? Saya Pak Kiai. Apa kabar? Saya ini bawa surat dari Irian Jaya Pak Kiai. Iya. Dari Sahrir, Iya. dari Merauke. Merauke itu kan di Irian Jaya Pak. Betul. Apa pertanyaan? Kami pernah menyimak sebuah ayat dalam Iya. Al-Quran. Iya. Surah At-Tin yang Iya. artinya Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Iya. Maksud pertanyaan kami yaitu tolong jelaskan apa makna yang terkandung dalam ayat itu dan manusia yang bagaimana yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Nah, ini. Begini dan Abah. Kata-kata Allah menciptakan manusia sebaik-baiknya Ya. termasuk manusia seperti Sahrir sendiri. Oh iya. Ada hidungnya. Ada mata kakinya. Iya. Kenapa dikatakan baik? Ya. Sebab bentuk manusia tidaklah disamakan Allah dengan bentuk binatang. Iya. Telinga manusia tidak seperti telinga kambing. Iya. Karena kalau kambing itu menyelam dan telinganya penuh air. Iya. Tapi kalau manusia menyelam tidak masuk air ke dalam telinga. Iya. Karena telinganya berbelit-belit sehingga air itu tidak bisa masuk ke dalam. Oh iya. Nah itu namanya sebaik-baiknya. Sebaik-baik bentuk. Dan yang kedua manusia ini dan ya berdiri tegak lurus. Iya. Sedangkan binatang merangkak. Oh iya merangkak ya. Ada orang hutan tegak berdiri tetapi tidak sama dengan manusia. Betul. Nah itu dan tegaknya lain. Nah itu. Itu yang dikatakan dalam Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oh. Bentuk sebaik-baiknya. Dan juga manusia itu dalam keseimbangan. Iya, apa seimbangannya? Seimbangannya. Telinganya tidak seperti telinga sapi. Oh iya. Hidungnya tidak seperti hidung kuda. Iya. Dan menghadapnya ke bawah, tidak ke atas. Kalau ke atas menghadapnya kan repot kalau jalan itu. Dia tabrak batu-batu. Iya. Nah itu dan itu dikatakan ahsanu taqwim. Iya. Itu dan Jadi semua manusia itu dalam bentuk yang baik. Iya. Cuma ayat Al-Quran mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Iya. Apa pengertian asfala safilin dan Iya. adalah manusia yang tadinya normal, makin lama, makin tua, makin tidak normal. Oh iya. Jadi timbullah penyakit pikun dan lain-lainnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tapi orang beriman dan beramal saleh tidak akan pikun. Oh itu iya. Nah, sekarang lagi Pak Ki. Iya. Kepada saudara, ini surat dari saudara Samarinda. Samarinda. Namanya Sudirman. Sudirman Buni. Dari daerah Kaltim, Samarinda, Kalimantan Timur. Bagaimana dan apa? Mengenai kawin kontrak. Kawin kontrak. Oh iya. Misalnya seorang karena tugas selalu berpindah-pindah kontrak dan istrinya susah untuk mengikutinya dengan berbagai alasan. Iya. Karena repot, selalu pindah-pindah dengan jangka waktu tertentu. Maka ia kawin kontrak. Daripada berzina perempuan lain dengan perempuan lain, wanita penghibur alias pelacur. Karena berzina jelas ada haram dan berdosa. Nah kalau kau kawin kontrak tidak berdosa kah? Ketiga lagi Pak. Ada orang salat sendirian tapi khusyuk. Dan ada orang salat berjamaah tapi tidak khusyuk. Dan kita ketahui bahwa jamaah itu jauh lebih besar, salat berjamaah jauh lebih besar pahalanya, syiar Islamnya, disiplinnya dibandingkan dengan sendirian. Tapi tingkat kekhusyukannya lebih khusyuk kalau sendirian. Nah itulah pertanyaan Sudirman. Sudirman Buni. Begini dan ini nikah kontrak. Dalam bahasa fikih namanya nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah Pak? Itu nikah mut'ah, nikah kontrak. Oh iya. Yaitu kawin sementara waktu
yang diikat di dalam suatu janji kedua belah pihak. Iya. Kalau lahir anaknya? Hal ini berlaku mula-mula Islam disebarkan. Oh, jadi kawin pertama ini Pak Kiai. Artinya mula-mula Islam mulai disiarkan itu, ini tetap berlaku kawin nikah mut'ah ini. Iya. Di samping nikah-nikah yang lain seperti di zaman jahiliyah, yang disebut dengan nikah sifa, ya nikah maktun, nikah istibdha, nikah mubadalah. Di antara semua nikah cara jahiliyah, maka nikah kontrak inilah yang terakhir diharamkan oleh Rasulullah. Oh, jadi nikah kontrak itu diharamkan? Iya. Oh. Nah, itu terjadi larangan setelah penaklukan kota Mekah dan Naba. Oh, iya. Berdasarkan hadis an Ali karamallahu wajhah, anna Rasulullah harrama mut'atan nisa. Nah, bahwa Ali telah menerima dari Rasulullah bahwa Rasulullah telah mengharapkan nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah, nikah kontrak dan nabah. Jadi jelas biar bagaimanapun ya sulitnya si istri ikut, tetapi nikah kontrak tidak dibenarkan. Nikah sungguh-sungguh boleh. Nikah kontrak tidak. Nikah sungguh-sungguh boleh. Nah, karena nikah kontrak resikonya besar dan nabah. Apa resikonya Pak? Resikonya anak yang dilahirkan oleh si wanita tidak dibangsakan kepada si bapak. Oh iya, dibangsakan pada ibu. Kepada si ibu. Jadi Muhammad bin Maryam. Nah itu. Nah, kalau atau anaknya wanita, ya diberi nama Khadijah binti Maryam. Nah, kalau Khadijah itu besar nanti dikontrak lagi oleh si laki-laki yang jadi bapaknya bagaimana? Ini kacau kehidupan ini. Kacau kehidupan. Nah, ini nikah kontrak ini Islam Ahlus Sunnah telah mengharamkan berlakunya, sehingga Umar mengatakan zaman pemerintahan Umar, siapa-siapa yang melakukan nikah kontrak, yang laki-laki dan yang wanitanya saya rajam dua-dua. Nah, itu penjelasan Umar bin Khattab masalah nikah mut'ah. Nah, dan kemudian dan apa? Terkait barangkali di situ masalah sperma pada nikah kontrak, tapi bukan di situ barangkali ada lagi pertanyaan lain saya lihat itu. Nah, jadi pertanyaan kedua apa lagi dan apa? Orang yang salat berjamaah dan orang yang salat sendirian lebih khusyuk sembahyang sendiri. Nah, bagaimana ini? Begini dan apa? Kalau memang lebih khusyuk sembahyang sendiri, karena itu diberikan oleh agama kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh di rumah. Tapi sembahyang fardu harus di masjid. Khusyuk tidak khusyuk harus lebih diutamakan. Petunjuk dari Nabi menyatakan bahwa sembahyang berjamaah, ya ayyuhan nas sallu fi buyutikum fa inna afdhalas salati salatun nasi fi baitiha illal maktubah. Artinya wahai manusia, sembahyanglah kamu di rumahmu masing-masing. Sembahyang yang afdal sembahyang manusia di rumahnya masing-masing. Kecuali sembahyang fardu. Maka yang afdalnya di masjid. Begitu dan khusyuk tidak khusyuk kita harus mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kecuali kalau sembahyang sunat. Nah, itu dan jadi kalau begitu kita ikut berjamaah. Sebab pahalanya jauh lebih banyak. Atau kurang khusyuk, ya ikhtiarkanlah supaya khusyuk. Tetap dari usahakan. Apalagi dan apa? Nah, ini lagi pakai. Ini dari Irian Jaya lagi Pak. Irian Jaya lagi. Apa yang dari Samsul Alam Rangka. Irian Jaya, Tembagapura. Tembagapura Pak. Dari Tembagapura. Saya di Tembagapura setiap bulan puasa tidak pernah Alpa memonitor dialog subuh. Yang dibawakan oleh Pak Kiai dan Naba. Walaupun siarannya sangat kecil. Kurang tapi terang. Tapi dapat saya monitor. Tapi saya sangat senang. Hingga saat ini saya juga ingin bertanya kepada Pak Kiai dan Naba. Pertanyaan saya adalah,
apakah puasa batal apabila kita sudah makan sahur lalu masih berhubungan dengan istri? Nah, itu Pak Kiai. Iya. Sudah makan sahur Pak Kiai. Iya. Tapi berhubungan dengan istri. Iya. Nah, tetapi itu belum habis waktu Pak Kiai. Nah, bagaimana? Begini dan apa? Iya. Kalau mereka selesai makan sahur, Iya. dan sudah berniat untuk menjalankan ibadah puasa, Iya. kemudian mereka tidur-tidur, suami istri bergelut, Iya. terjadi hubungan. Iya. Apakah batal puasanya atau tidak? Iya. Jawabnya dan apa dalam Quran sudah ada. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan kamu campur kepada istrimu selama hari masih malam. Iya. Jadi kalau masih malam tidak ada masalah dan apa. Oh, iya. Walaupun sudah makan sahur. Iya. Hanya saja dan apa? Kalau kedengaran orang azan sembahyang subuh, dia harus berhenti. Itu repot itu Pak Kiai. Itu. Iya. Selesai tidak selesai harus turun dan apa? Iya, harus turun. Iya. Kok turun kemana? Iya. Kalau dia teruskan, maka dia didenda puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan turut-turut. Beri makan 60 orang miskin. Oh, iya. Itu dan apa? Itu tandanya Islam sangat diperintahkan mengendalikan dan seksual dan apa. Iya, betul. Sebab bahaya seksual inilah sekarang yang mengancam dunia. Betul. Sehingga pada tahun 2005 nanti Asia Tenggara akan dilanda penyakit AIDS. Iya. Nah, Sedang sekarang. Udah dilanda. Indonesia akan terjadi tahun 2005 itu 2,5 juta manusia Indonesia dilanda penyakit AIDS. Iya. Dan apa bayangkan itu masalah seksual yang tidak terkendali. Iya. Karena itu ibadah puasa sangat ekstrim sekali menyangkut masalah nafsu seksual. Betul. Nah, begitu hakikatnya dan apa. Iya. Tapi bersumber dari iman itu Pak Kiai. Iya. Yang kedua Pak Kiai. Apalagi? Pada akhir-akhir ini banyak kita dengar tentang bayi tabung. Itu. Dan Yang saya ingin tanyakan adalah apabila anak itu lahir dan dari rahim seorang perempuan yang disuntik dari sperma laki-laki yang bukan suaminya, apakah status anak itu bagaimana hukum agama? Iya. Nah, ini. Begini dan apa? Iya, ini kawin suntik ini Pak. Masalah perkawinan itu mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuan dari perkawinan dan naba tersalur biologi seksual secara halal dan bebas. Berdasarkan surah An-Nur ayat 32. Yang kedua, terciptanya kerukunan dan kedamaian suami istri dalam hidup berumah tangga. Surah Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, terjalin cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Nah, surat Ar-Rum ayat 21 juga. Nah, yang keempat ialah mendapatkan anak dari perkawinan. Nah, ini tujuan yang keempat dan naba. Nah, sekarang bagaimana kalau orang sudah kawin sekian tahun tidak mendapatkan anak? Nah, itu perlu dan naba diusahakan. Nah, cara mengusahakan bagaimana? Sekiranya sperma dari suami ada dan istri juga memiliki hal inut telur yang baik, dibenarkan mereka melakukan bayi tabung. Nah, itu. Nah, bayi tabung itu ialah dengan mengambil sperma suami dan indung telur istri diaduk dalam tabung, kemudian disuntikkan ke istri. Itu adalah halal dan dibenarkan oleh hukum Islam untuk mencapai tujuan perkawinan. Tetapi kalau diambil sperma orang lain, bayangkan dan apa? Kalau bapak hitam, ibu hitam, diambil sperma orang bule, anaknya lahir jadi bule. Ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena Nabi mengatakan tidak ada dosa yang paling besar sesudah musyrik, ialah meletakkan sperma di rahim seorang wanita yang tidak halal baginya. Nah, itu dan apa? Jadi kalau begitu tidak boleh. Jelas. Tidak dibenarkan dan apa? Nah, kalau andai kata ya ada kekurang cocokan. Sperma laki-laki dengan sperma perempuan dengan indung telurnya. Begini dan apa? Sekiranya salah satu di antaranya yang mandul. Suami kah atau istri kah?
Nah, kalau istri yang mandul, suami dibenarkan baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, baik menurut hukum Islam dibenarkan untuk kawin. Iya, iya, iya. Nah, sebaliknya kalau suami yang mandul, ya sedangkan istri ingin mendapatkan turunan, dibenarkan istri meminta talak sama suaminya. Oh, iya, iya. Dalam soal meminta talak dan apa, ada suatu hadis menjelaskan. Apa itu? Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqaha min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Artinya apa ya? Mana-mana wanita yang meminta talak sama suaminya tanpa alasan, maka dia diharamkan mencium bau surga. Mencium bau surga sudah diharamkan? Ya, kalau tidak ada alasan. Oh, iya. Nah, sekarang suami mandul. Apakah ini bisa dijadikan alasan? Jawabnya iya. Bisa dijadikan alasan. Istri meminta cerai agar dia kawin dengan laki-laki lain supaya dia mendapatkan turunan. Iya, nah, itu dan apa. Oh, iya, iya. Nah, itulah saudara Samsul Alam Rangka dari Irian Jaya. Iya, 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 iya. Jawaban terhadap pertanyaan Anda. Nah, lagi Pak Kiai. Iya. Ini tentang masalah Zulkifli. Dari mana itu nama? Zulkifli. Dari NTB. Oh, NTB. Ya. Ya. Nusa Tenggara Barat. Ya. Saya tertarik sekali dengan siaran sahur yang dibawakan oleh Pak Kiai dan Naba waktu bulan Ramadan. Semoga Pak Kiai dan Naba panjang umur. Amin. Dan sebelum pertanyaan ini, saya ajukan terlebih dahulu, saya ucapkan banyak terima kasih. Pertanyaan yang ingin saya kemukakan adalah sebagai berikut. Nah, kira-kira 6 bulan yang lalu, saya mendapat seekor anak. Kok seekor anak? Anak bebek. Oh, anak bebek. Iya. Kalau anak itu orang itu kenapa? Iya, seekor anak bebek di depan rumah. Di bawah banjir. Anak bebek tersebut saya ambil. Saya mau kembalikan pada yang punya. Saya tidak tahu. Akhirnya saya pelihara sampai sekarang. Dan sudah mulai bertelur. Yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya tanyakan pada Pak Kiai dan Naba, kalau saya pelihara terus bebek ini, saya makan telurnya atau anaknya, apakah saya tidak berdosa? Atau saya bayar umpamanya 10.000 dan harganya saya masukkan di masjid. Dan bagaimana sebenarnya menurut Pak Kiai dan Naba? Ini dalam istilah fikih dan naba, masalah al-luqatah. Artinya memungut barang hilang. Ini anak bebek hilang karena dibawa banjir. Dibawa banjir, hilang. Kemudian didapati oleh siapa namanya ini dan apa? Oleh orangnya yang bernama Zulkifli. Yang bernama Zulkifli. Jadi Zulkifli telah memungut anak bebek yang dibawa banjir. Hanyut dibawa banjir, kemudian dipiara. Apakah bisa jadi miliknya atau tidak? Kan itu? Apakah perlu dimasukkan uang sebagai pembayarnya atau tidak? Berdasarkan hadis dan naba yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatah. Nabi pernah ditanya masalah barang kececeran atau barang yang hilang dari emas dan perak. Nabi berkata, a'rif ipasaha, itu perlu diumumkan. Oh, perlu diumumkan. Oh, ini sudah diumumkan nih Pak. Nah, sudah diumumkan. Kalau sudah diumumkan sampai batas waktu yang wajar, maka tidak ada yang datang mengambilnya. Maka Nabi katakan illa pasya'nuka biha. Itu terserah, bisa jadi milik engkau barang itu. Jadi tidak usah dibayar ke masjid. Kalau mau sedekah saja boleh aja. Tetapi Nabi mengatakan setelah diumumkan, fa in jaa sahibuha, fa'addiha ilaiha. Kalau datang yang punya kasihkan.
Oh, ya. iya. Kalau tidak wa illa pasya'nuka. Kalau tidak ada yang punya ya kau ambil saja. Nah, itulah petunjuk dari Nabi tentang masalah anak bebek hanyut yang dipungut oleh saudara Zulkifli. Begitu dan Abah. Oh, jadi kalau begitu dia Zulkifli tentu mengharapkan supaya orangnya tidak tahu lagi. Sebab dia tidak tahu. Iya, begitu jauhnya dan Abah dari mudik sana. Siapa pula orang mau cari 1 ekor anak bebek. Kalau anak sapi barangkali dicari-cari orang. Iya, betul. Iya. Nah, sekarang lagi pakai apalagi kebiasaan di desa-desa, Pak. Kalau ada ayam diinjak oto, ayam tersebut sedang sakratul maut. Artinya sedang bergerak-gerak sayapnya, mau mati. Akhirnya datang orang sembeli, katanya dapat nyawanya, karena waktu orang sembeli tadi masih bergerak. Bahkan ayam tersebut ada yang sudah keluar perutnya. Kadang-kadang tidak bergerak waktu sedang disembelih, cuma keluar darah. Ini pun katanya dapat nyawanya, artinya masih hidup waktu disembelih. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sebenarnya kedudukan hewan atau ayam kalau sudah diinjak oto, supaya kita jangan makan bangkai. Nah, demikian pertanyaan saya. Zulkifli Abdullah, pelajar kelas 2 SMP Woha, begini, Kecamatan Woha, ya. Masalah ayam diinjak oto, kemudian disembelih. Apabila ayam itu masih hidup disembelih, maka kematian ayam bukan diinjak oto, tapi kematian ayam karena disembelih, maka dia halal dimakan. Tapi kalau sudah tidak bergerak-gerak lagi, berarti ayam itu sudah mati. Baru disembelih, maka sembelihan itu adalah sembelihan bangkai, yang berarti kita tidak sah memakannya. Jadi ini dan masalah dalam peringatan Rasulullah bahwa binatang yang harus kita makan adalah binatang yang disembelih. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinu qitla wa idza zabahtum fa ahsinu zibha. Nah, itu. Kalau kamu menyembelih maka sembelihlah yang baik. Pengertian baik di sini artinya barang hidup yang disembelih. Dan juga wal yuhiddu kata Nabi ahadakum syafratahu. Badiknya, pisaunya haruslah hendaknya yang tajam yang dipergunakan untuk menyembelihnya. Jadi yang disembelih itu harus hidup dan kalau sudah mati tidak boleh lagi disembelih. Walaupun keluar perutnya tetapi baru dia masih hidup, itu dapat disembelih dan dibenarkan. Ya, itu dan karena tidak mutlak dia sekaligus mati itu. Iya, betul. Ini dari Luqman. Luqman dari jemaah Masjid Tanah Toraja, Pak. Apa pertanyaannya? Yang pertama, kedua sudah terjawab. Yang ketiga, bagaimana hukumnya bila kita adakan acara lelang amal di dalam masjid? Nah, itu. Lelang amal, Pak. Lelang amal. Ini ada 2 macam lelang dan bagaimana? Ada lelang yang dibenarkan oleh Nabi, ada lelang yang tidak dibenarkan. Apakah itu namanya lelang amal atau apa namanya ya? Contohnya lelang yang benar. Siapa yang tertinggi penawarannya, dialah yang berhak mengambil barang itu. Nah, itu halal. Tetapi kalau lelang yang dikatakan lelang Amerika, istilahnya siapa yang menyebut uang sekian bayar sekian. Tetapi yang mengambil adalah bukan barang mutlak yang tinggi, tetapi yang terakhir. Walaupun yang terakhir itu sedikit, maka dialah yang berhak mengambil. Lelang ini tidak dibenarkan dalam ajaran agama dan itu namanya orang lelang Amerika. Lelang Amerika. Lelangnya saja tidak boleh sih. Lelangnya saja sudah tidak benar. Dan juga perlu diingat,
di dalam masjid kita dilarang berjual beli dan apa. Iya. Nah itu ada beberapa larangan masuk dalam masjid. Yang pertama tepuk tangan, tidak boleh dalam masjid. Iya. Yang kedua bersiul, tidak boleh dalam masjid. Oh iya, itu jahiliyah dulu itu. Yang ketiga menanyakan barang hilang. Oh iya. Tidak boleh itu dilakukan di masjid dan apa. Iya. Dan yang ketiga jual beli, yang tidak dibolehkan dalam masjid itu. Nah gitu. Ya kalau ada orang yang dapat barangnya pakai lalu diumumkan. Kalau mengumumkan barang dapat boleh. Oh iya. Hanya menanyakan siapa yang mendapat, itu tidak boleh. Oh tidak boleh. Nah, itu berarti curiga sama Islam. Iya. Nah, itu jadi kurang baik dia. Iya. Oh iya. Bagaimana dengan orang Islam yang murtad, kemudian Islam lagi? Apakah masih perlu disyahadatkan? Ini. Jawabnya iya betul dan Abah. Kalau seorang muslim keluar dari Islam, dia jadi murtad. Iya. Tapi Islam masih membuka pintu untuk dia kembali. Iya. Nah, kalau dia kembali bagaimana? Harus diulang syahadatnya. Oh, harus diyakini. Itu yang diulang itu syahadat. Iya. Betul. Oh, iya. Karena dia sudah keluar. Iya. Jadi kalau mau masuk Islam benar-benar disyahadatkan. Iya. Nah, itu dan apa? Dan dinasihati betul. Karena kalau dia keluar lagi tertutup pintu untuk masuk lagi. Oh, begitu. Kalau Anda kata dia mau masuk lagi setelah bertahun-tahun di luar Islam, biar 1000 tahun dan apa? Oh. Tidak, Tuhan akan terima lagi dari Islam ke murtad, dari murtad mau masuk, sudah itu murtad lagi mau masuk lagi, tidak ada jalan lagi dan apa? Iya. Jadi sudah habis perkara. Sudah habis dan apa? Oh iya. Jadi kalau begitu membahaya sekali murtad. Oh iya. Jadi murtad itu keluar dari Islam. Betul. Iya. Kali pertama masih dapat kembali, tapi kalau sudah lewat Anda bisa lagi. Betul. Ini Abdul Hamid Nyonyo. Nyonyo pakai. Nyonyo. Nyonyo. Apa itu? Kabupaten Banten. Nah. Adapun hal-hal yang ingin kami pertanyakan adalah sebagai berikut. Ya. Pada suatu hari kami sempat ngobrol dengan salah seorang ustaz. Dalam obrolan itu dia sempat menyinggung masalah tahiyat dalam sembahyang. Menurut dia pembacaan tahiyat itu hanya 1 kali saja dalam salat, yaitu hanya pada tahiyat pertama saja. Dan untuk tahiyat kedua disambung saja langsung kama shallaita ala Ibrahim dan seterusnya. Bagaimana menurut tanggapan Pak Kiai? Iya. Dalil yang kita dapat dan apa? Iya. Bagaimana kita membaca tahiyat awal, begitu juga kita membaca tahiyat akhir. Nah, kalau begitu bertentangan dengan tamat ini, ya. Iya. Jadi jelasnya bagaimana bunyi tahiyat akhir, mulai dari at-tahiyatu kembali. Iya. Ya, tidak dibaca kama shallaita saja duduk di tahiyat akhir. Iya. Ya, tetapi kita membaca ya tahiyat mulai daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Disitulah tahiyat itu kita baca berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Nah itu dan apa? Iya. Kalau Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaqul." Iya. At-tahiyatu lillah was-salawatut thayyibah ila akhirih. Iya. Nah, itu dan apa? Iya. Dan jadi memang ada 2 hadis di sini. Satu hadis dari Ibnu Mas'ud, satu hadis daripada Ibnu Abbas. Iya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Iya. Begitu modelnya. Jadi tidak ada satu petunjuk yang dibaca pada tahiyat akhir kama shallaita ala ali Ibrahim. Tidak ada dan apa? Iya. Oh, jadi begitu Pak Kiai? Iya dan apa? Oh, kalau begitu Pak Kiai, ada ini pertanyaannya Pak Kiai. Iya. Dan saya lanjut dah. Nanti lain kali. Oh iya, kalau begitu saya permisi dulu Baik, Pak Kiai. Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.